Halo semua, saya Dula Hanita dan di kesempatan kali ini saya pengen membahas nutrisi yang baik untuk ibu hamil itu yang seperti apa sih. Karena pada saat kita pertama kali hamil, seringkali kita mengalami rasa was-was ya, memikirkan makanan apa sih yang bagus untuk saya, makanan apa sih yang harus saya pantang, nanti anak saya lahir cacat nggak ya kalau saya makan ini, atau kata orang saya nggak boleh makan nanas, kata orang saya nggak boleh makan ikan. Begitu banyak mitos yang mengelilingi kita dan dianut oleh masyarakat di sekeliling kita atau keluarga kita sendiri. Makanya kita tuh jadi clueless ya. Dan di sini saya mau bagi 3 prinsip, bahwa yang pertama, semua yang sehat dan baik untuk manusia normal, orang normal yang tidak hamil itu akan baik juga untuk wanita yang hamil, dan begitupun sebaliknya, semua yang tidak sehat dan yang bisa merugikan kesehatan untuk orang normal akan jelek juga untuk ibu hamil. Jadi simple aja, kita berangkat dari prinsip nomor 1 itu. Prinsip nomor 2 adalah kalau sesuatu terjadi di badan kita, kayak kita mual, muntah, males makan di trimester pertama, atau kita ngidam kepengen makanan tertentu yang harus banget, kayaknya harus saat ini gue dapet makanan itu adalah dorongan alam ya. Jadi sebaiknya tidak dilawan dan diikutin aja, karena sesuatu itu pasti terjadi karena alasan tertentu. Siapa tahu memang dengan kita makan lebih sedikit di trimester pertama, itu akan lebih melindungi janin kita dari toksin-toksin berbahaya yang kalau bisa kita dapat kalau kita makannya ngawur dan kalau kita makannya maruk gitu ya. Kemudian untuk trimester kedua, saat kita udah mulai doyan makan, bisa jadi itu adalah karena sinyal dari bayi kita yang bilang bahwa jaringan otakku dan jaringan spine, pokoknya area-area yang krusial sudah terbentuk. Jadi mama bolehlah makan lebih banyak karbo, atau mama makan lebih banyak lemak atau coklat, atau agak bebas dikit nggak apa-apa lah mah gitu. Aku udah oke. Semua midline udah menyatu dan kayaknya fase-fase kritis sudah lewat dan aku udah komplit, udah lengkap organnya. Dan situ kita mulai makannya agak maruk dikit dan agak doyan lagi gitu, dan kenaikan berat badan mulai terjadi. Nah itu semua sudah dirancang sedemikian rupa ya sama Allah ya. Jadi ikutin aja dan kita tinggal dengerin aja tubuh kita nih ngomongnya apa gitu. Prinsip ketiga, suplemen iya, susu hamil no. Suplemen iya, ini karena di trimester pertama tadi ya, kita pasti kan gak doyan makan tuh. Nah mau gak mau kita harus dibantu suplemen untuk asam folatnya. Kalau Anda sehat banget makannya dan Anda benar-benar ngerti ilmu nutrisi dan tahu semua sumber-sumber bahan pangan pengganti asam folat ya, misalnya Anda banyakin makan alpukat dan Anda doyan untuk makan sayur atau buah itu, then it's okay untuk lepas semua suplemen, boleh. Tapi sekali lagi banyakannya sih memang trimester pertama itu kita yang nggak doyan apa-apa kan, dan di situ tetap asam folat sangat krusial untuk mencegah spina bifida. So saya lebih condong untuk makan aja suplemen asam folat sesuai anjuran dokter. Yang nggak perlu banget itu adalah anti mual, karena mual itu memang dorongan alam yang harus kita ikutin dan itu sinyal yang harus kita dapat. Terus yang lain-lainnya sih nggak perlu banget. Dan kalau trimester kedua soal kalsium, rasanya cukup dengan suplemen dokter boleh, atau cukup dengan makanan-makanan yang sumber dari alami juga nggak apa-apa, kayak brokoli, sop buntut, halah enak banget itu sop buntut, atau ikan. Semakin kecil ikannya, Ibu Robin bilang semakin kecil resiko merkuri, kandungan merkurinya. Jadi ikannya kalau bisa nggak usah yang gede-gede. Makanya kan dilarang salmon apalagi mentah untuk trimester pertama. Hindari dulu sushi segala macam, itu kita menghindari merkuri di trimester pertama. Kemudian yaitu tadi susu hamil no, karena memang susu hamil ataupun susu sapi itu meningkatkan resiko bayinya nanti alergi. Yang pernah mengalami ini public figure adalah Anissa Pohan. Makanya dia setelah mengalami anaknya kolik dan alergi ASI, itu makanya dia menggalangkan banget bahwa mending gak usah susu hamil deh ya, karena resiko bayi kita untuk menolak dan tidak bisa memecah molekul ASI kita itu semakin besar. Akhirnya nanti gak enaknya belakangan.
Gitu. Kalau memang doyan banget susu, bisa diganti dengan susu almond, ya, susu yang vegan base. Kemudian jadi itu aja ya, prinsip satu ya, semua yang sehat yang bagus untuk orang biasa akan bagus juga untuk kita. Kalau mau FC syukur, kalau mau ikut metode makannya Dokter Tan Shot Tien yang jauh lebih sehat lagi juga alhamdulillah, mau ganti beras merah juga boleh, apapun yang sehat untuk orang normal, sehat juga untuk ibu hamil. Sekarang yang lagi ngetren banget itu ngejus ya, ala-ala selebritis gitu ya. Itu diikutin juga bagus karena itu membantu kita untuk dapetin serat. Dan di sini juga ada 3 contoh superfood. Kalau misalnya dicoba boleh, ada quinoa, ada chia seed ya, yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Terus dan ada goji berry yang bisa dicemil kalau Anda emang lagi nggak mood untuk makan sesuatu tapi butuh vitamin dan butuh nutrisi banyak, bisa ngemil-ngemil ini. Jadi ya gitu deh, lebih banyak mendengarkan diri sendiri gitu, dan lebih kembali ke prinsip pertama tadi, dan jangan terlalu banyak dengerin kata orang dan kata mitos-mitos. Dan apapun yang saya sarankan di sini kembali lagi adalah sebatas anjuran aja. Tetap semuanya harus diobrolin lagi dengan dokter Anda masing-masing ya, karena setiap satu dan lain orang berbeda pendapat dikit juga lumrah dan tetap bisa dicocokkan. Gitu aja sih. Jadi enjoy pregnancy selalu ya, dari dulu sehat selalu, dinikmatin. Dan ingat bahwa Tuhan itu menciptakan janin kita udah survive aja gitu ya. Kita hanya membantu sedikit dengan nutrisi yang baik agar pertumbuhannya lebih optimal gitu. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum.